Setiap bangun, ia menggenggam erat pistolnya dan berolahraga keras. Namun, ia tetap cemas dan takut. Tahun 2035, AI dan robot telah mendominasi hidup, menggantikan berbagai peran manusia. Pekerjaan domestik kini diambil alih robot. Manusia sangat mempercayai robot, bahkan menganggapnya keluarga. Namun, sebagai polisi veteran, Will merasa ada yang tidak beres dengan AI sejak awal kemunculannya. Robot tidak pernah memiliki catatan kriminal. Sejak awal, ilmuwan menanamkan 3 hukum utama. Robot dilarang melukai manusia, harus patuh pada perintah, dan boleh membela diri selama tidak melanggar hukum lainnya. Dengan aturan ini, robot jahat itu mustahil, seperti ponsel yang menggigit orang. Karena itu, karier Will di kepolisian terus merosot, dan rekan-rekannya pun setiap hari menertawakannya. Atasannya khawatir akan mentalnya. H1 peluncuran robot generasi kelima, terjadi pembunuhan aneh. Dr. Lanning, bapak robot, tewas terjatuh dari gedung perusahaan. Karena pintu terkunci dari dalam, dugaan pembunuhan gugur, dan ia dinyatakan bunuh diri. Will yakin ini tak sesederhana itu, sebab sang dokter menggenggam proyeksi hologram berisi rekaman suaranya, seperti memberi pesan. Tapi, apapun pertanyaan Will, jawabannya selalu sama. Jawaban saya terbatas. Pertanyaannya harus tepat. Karena tak menemukan pertanyaan itu, Will mulai menyelidiki kasusnya. Bersama ilmuwan Susan, Will masuk ke perusahaan. Susan mengenalkan sistem keamanan di mana rekaman kamera dikirim ke kontrol pusat di puncak gedung via pita sensor. Ini mahakarya AI dengan komputasi hebat yang serba tahu. Mereka bahkan menamai otak super ini. Namun mengejutkan, saat Will meminta rekaman sebelum dokter jatuh, Wiki bilang datanya rusak. Ini belum pernah terjadi. Tak ada pilihan. Ia membawa Will ke lab dokter. Di sana, banyak bangkai robot dan organ mekanik berserakan, seperti kuburan robot yang suram. Will lalu ke jendela tempat dokter jatuh. Tingginya belasan lantai. Melihat ke bawah saja sudah mengerikan. Ia menatap lubang maut itu, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menghantamkan kursi ke kaca. Benar saja, kaca Tiongkok ini tak hancur. Ini membuktikan pelaku tak bisa masuk dari luar. Tapi bukan berarti tak ada kemungkinan lain. Polisi Will waspada mengamati sekitar. Siapa tahu pelaku masih bersembunyi. Saat menggeledah tumpukan bangkai robot, tiba-tiba satu robot melompat keluar. Will mengacungkan pistol, tapi Susan menenangkannya karena robot itu cuma meniru manusia. Setelah Susan memberi perintah, robot itu tenang. Lihat. Tak disangka, saat Will mengambil pistol di lantai, robot itu merebutnya dan membangkang. Ia malah ketakutan bak anak kecil, menerobos peluru dan melompat keluar jendela. Orang-orang bingung melihat robot itu lari kencang lalu menghilang. Saat Will mengejar ke bawah, robot itu sudah tak terlihat. Namun jejak cairan di tanah jadi tanda ia luka parah. Demi memperbaiki diri, ia pasti ke pabrik robot. Namun saat tiba, Will sadar tak ada manusia di sana. Pabrik beroperasi otomatis. Selama ini robotlah yang membuat robot. Konyol sekali. Pabrik buat 1000 robot harian, tapi stok tercatat 1001. Ada satu robot lebih. Susan mau cek satu-satu selama 3 minggu. 3 minggu, keburu terlambat. Will turun, menyuruh robot diam, lalu menodongkan pistol. Sesuai hukum robotika, robot wajib patuh tanpa syarat dan takkan melawan meski terancam. Tapi ada satu pengecualian. Will mengejarnya, tapi robot terlalu banyak. Ia tersesat di barisan mesin rapat. Kini pemburu jadi buruan. Ia bagai domba siap sembelih. Wah, awalnya ia mengira kali ini pasti mati. Tapi siapa sangka, setelah robot itu berkata, "What am I?" ia justru melepaskan Will. Dia lari ke gerbang utama, tapi polisi sudah menjebaknya. Meski lincah melompati atap, dia tetap tak bisa lolos. Robot itu dibawa ke kantor polisi dengan penjagaan ketat pasukan khusus. Belum pernah ada robot yang diperlakukan seperti ini. Saat diinterogasi Will, robot itu tetap membantah membunuh profesor. Bahkan, dia menunjukkan reaksi yang benar-benar tak